Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Keling atau nama aslinya Yuda Ramadan. Ada teman saya juga. Ara Varianti. Nah, kita berdua hari ini mau diskusi mengenai peran keluarga di tengah COVID-19. Benar. Benar nggak, Pak? Benar banget, Cuma tapi kita kan nggak ngerti gitu ya, Bang. COVID-19 tuh apa, ini apa, gitu-gitu. Kita udah ada narasumber yang pas, Bang. Iya, kebetulan banget nih. Kita join bareng sama Bapak Haji Nofrizal, SPMA. SPMA apaan tuh? Hah? SPMA apaan, Pak? MA ya macam-macam, tapi ada juga mat angin atau apa gitu. Tapi yang MA ini sekarang tuh Master of Art sih. Master of Art. Iya. Bapak bisa melukis? Oh bisa, waktu kecil sama Pak Tino itu bisa. Waktu kecil umur berapa, Pak? 2 bulan? Waktu itu? Waktu itu ya mungkin sekitar 4 tahun lah baru bisa. Kalau 2 bulan, ya, lukis apa itu? Masih kecil udah bisa ngelukis. Bisa. Master of Art, Pak, bisa ngelukis. Nah, kayaknya lukisan Bapak yang di belakang kayaknya lukisan Bapak, bukan? Ya, ini tempat kehidupan masa kecil ya, yang dimintakan untuk dibuatkan. Jadi, untuk merecall memori kita pada saat-saat kita bermain layang-layang, main bola kaki, main macam-macam. Petak umpet, ya. Nah, ini gambaran waktu masih kecil. Tapi Bapak duduknya di jalanan tuh, Pak. Nanti orang-orang ngiranya, aduh awas Pak, di jalanan, jangan duduk di jalanan. Takut ada mobil. Iya benar. Pak, zaman Bapak kecil mobil belum banyak kayaknya ya, Pak? Ya sekarang jangankan duduk di jalan, keluar rumah aja kita dilarang ya kan, kita harus stay at home. Stay at home. Benar banget. Pak. Ya Bapak kan ini dari Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN ya, Pak? Betul. Bang Keling ya atau Bang Yuda? Oh, Mas Yuda. Ya. Nah, ada yang mau ditanya. Ini Pak, BKKBN kan udah hampir 50 tahun lebih nih Pak di Indonesia. Dari tahun 50-an, Bang. Bukan dari, udah 50 tahun. Jadi dari tahun 50-an? Bang Keling benar, jadi kita baru umurnya 50. Jadi bukan lahirnya dari tahun 50? Iya, lahir tahun 1970. Oh, 1970. Iya, di tahun 2020 usia BKKBN ini 50 persis tahun ini. 50 tahun. Oh iya. Ya, udah setengah abad ya Pak hitungannya lah ya Pak? Iya, setengah abad. Ada yang mau ditanya ini Pak, kan udah 50 tahun ya Pak? Benar. Nah terus tadi lu menanya apa Pak? Ini kan udah lama nih 50 tahun. Ini seberapa penting sih peran BKKBN ini dalam pertumbuhan Indonesia pada saat ini gitu Pak? Oh iya, sangat penting. Jadi BKKBN dengan teman-teman sekerjanya bisa menghambat 110 juta kelahiran gitu ya selama 50 tahun. Jadi kalau umpamanya BKKBN ini tidak ada, maka penduduk ini sudah bisa mendekati angka 400 juta. Jadi besar sekali. Untung ada BKKBN yang bisa mengendalikan kelahiran, meminta masyarakat untuk punya anak. Dulunya punya anak cukup 2 ya kan kampanyenya. Sekarang yang punya anak berkualitas begitu dengan keluarga yang Jadi kalau waktu itu kampanyenya 2 anak cukup, sekarang anaknya berkualitas ya Pak? Anaknya berkualitas. Tapi tetap 2 orang cukup, ya kan Pak? Dianjurkan 2 orang cukup. Ya seperti inilah. Kalau kita punya anak lebih dari 2 atau malah lebih banyak 5, 6 dan seterusnya, pasti kita punya beban ya. Negara punya beban, keluarga punya beban, dan kita tidak bisa menikmati masa tua gitu kan. Jadi kita anjurkan tetap punya anak 2, kalaupun lebih harus berkualitas.
kayak Arafah lah sama sama Mas Keling lah. Jadi kan berkualitas, ya kan? Benar. Mm-mm. Benar tuh Bang Yuda, berarti BKKBN ini nih ibarat kata tuh penting banget di Indonesia. Kalau nggak ada BKKBN nih, nggak tahu lagi dah kita tuh manusia udah kayak ayam kali, beranak terus kali ya. Udah padat banget pas jalan kaki, udah pasti desek-desekan banget, udah kayak di kereta pagi-pagi. Benar, udah itu kereta tuh udah di atas-atas lagi tuh pasti gerbongnya. Orang-orang udah kebanyakan. Ibarat kata mah nasi goreng tanpa nasi gitu BKKBN tuh. Nasi goreng, nasi. Tanpa nasi, jadi gorengannya doang, Pak. Kerupuk-kerupuknya doang. Kerupuk sama bawang. Kerupuk sama bawang. Tadi kan Bapak ada apa namanya kayak pergantian, kalau waktu itu 2 anak cukup, sekarang anak berkualitas. Nah, selain itu kan BKKBN juga ganti-ganti logo tuh ya, Pak? Kalau tahun lalu sih ingat. Tahun lalu kan ada payung. payungnya. Iya. Dulu lambangnya lambang 2 anak yang dibimbing oleh orang tuanya, ya kan? Dibungkus dengan kapas tadi gitu, melambangkan kesejahteraan. Setelah di research, setelah dilakukan penelitian, itu tidak cocok lagi untuk anak-anak muda atau era milenial, maka sekarang dilakukan rebranding. Nah, keluarlah lambang yang baru ini. Lambang yang baru ini ya keren ini. Pertama dia lambangnya itu semacam metamorfosa begitu ya. Metamorfosa bergrowth. Dia tumbuh. Ada seperti ini, seperti ulat, ada kepompong, kemudian ada kupu-kupu. Ya kan? Nah, itu. Kupu-kupu. Yang kedua, lambang BKKBN itu merangkul. Jadi semacam loving gitu ya. Orang yang mencintai anaknya, orang yang mencintai ibunya, kakek neneknya, begitu. Jadi semacam ada rangkulan, ya. Itu lambang-lambang yang terbaru. Kemudian yang ketiga itu dia terus-menerus ada continuing, kan ada angka 8 tuh, ya kan? Kalau nunjuk angka 8 kan kebayang nih, tidak putus-putus, mutar aja terus, tidak pernah putus. Jadi dia melambangkan keberlangsungan, begitu. Ini tiga ciri khas itu lambang BKKBN yang sekarang. Oh, jadi keberlangsungan yang nggak putus, cinta dan tumbuh. Dan bertumbuh. Oh ya, dan bertumbuh. Keren banget filosofinya. Jadi itu Pak, filosofi buat rebranding juga ya Pak, itu hitungannya Pak? Itu salah satu yang kita rebranding, kan ada 3 ya. Pertama logo atau lambang, kemudian kedua tagline, ya kan? Tagline tahu ya, Devara dan Bang Yuda tahu ya, berencana itu keren ya. Kalau saya ketemu Devara, berencana itu keren, atau kita sebut, halo BKKBN, berencana itu keren gitu. Ya, itu keren. Berencana itu keren. Halo BKKBN, berencana itu keren. Berencana itu keren. Iya, persis. Mantap. Ketiga, jingle. Nah, jingle sedang diproses, lagu-lagu anak muda, pendek, kemudian nanti akan menjadi alat untuk memasarkan BKKBN. Seperti jingle-jingle perusahaan, gitu ya. Nanti tentu juga gitu Pak. Ada uniform, pakaian, semua akan kita lakukan rebranding. Oke, jadi selain rebranding logo juga ada ada 2 hal lain yang di rebranding ya Pak, tagline dan jingle ya. Betul, jingle. Kita Mas KB ya. Dev Arab pernah dengar nggak? Keluarga apa? Sudah waktunya, gitu. Pernah kan dengar kan? Keluar. Kayaknya pernah dengar deh Pak. Ketuk-ketukannya keluarga. Saya lupa. Keluarga. Itu Arafah nggak bisa nyanyi Pak. Keluargaku. Bisa nyanyi, yang bisa lawak aja ya. Nah, sekarang kita buat arrangement baru, ya kan, dengan musik, yang musik apa itu konser gitu ya, konser.
Oh, tapi kalau buat jingle, kayaknya kita berdua bisa ya, Pak, buat nyanyi ya, Pak? Bisa sekali, bisa sekali. Bisa, Pak? Bisa, nyanyikan. Saya nanti, nada. kalau udah keluar hasilnya, kita kan lagi kompetisi, kita lombakan, ya kan? Nanti kalau sudah ada pemenang, nanti Mas Yuda dan Mbak Arafa bisa menyanyikan jingle itu, dan kita sebar kemana-mana, gitu. Bisa, Pak. Saya cover nanti, Pak. Ya. Cover pakai ukulele, Pak. Ya. Saya pakai suling. Oh. Nggak bisa nyanyi dong. Oh iya, nggak bisa nyanyi ya. Pakai apa, pianika? Pak, ini jangan sama aja dong. Harmonika, mungkin harmonika, Pak. Harmonika beda. Nggak bisa. Pak, kan tadi kan udah nge-branding semuanya tuh kan, dari logo, dari jingle. Ini terus BKKBN ini kan memiliki visi menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas ya Pak. Ini ada tantangannya tersendiri nggak sih Pak? Oh pasti ya, tidak semua masyarakat ya mudah kita ajak untuk punya anak 2 saja atau anak tidak lebih dari 3. Kan banyak budaya, sikap, perilaku yang tidak setuju. Dia pengen punya anak banyak kan. Ada yang anak 10, ada yang 11. Nah ini memang jadi tantangan. Tapi kita tidak menyerah. Karena yang kita lakukan ini adalah misi kesejahteraan, misi kebahagiaan. Jadi kita tanpa lelah. Jadi tetap saja melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat-masyarakat tertentu. Nah, tapi yang menarik di Arafah ini adalah kaum milenial ini kan sekarang sangat dominan ya, menguasai ya, baik menguasai jumlahnya maupun menguasai pengaruhnya. Coba kalau kaum milenial ini tidak diikutkan dalam pentas demokrasi, jadinya nggak bisa menang itu kan. Nah jadi dengan kaum milenial yang ada itu kita beri pesan-pesan yang khusus, yang dilakukan juga dengan hal-hal yang baru seperti media sosial, kemudian kita bertatap muka, berdialog gitu. Jadi ada tantangan. Jadi untuk program BKKBN itu ya banyak sekali tantangannya. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang kayak berdialog, bertatap muka. Nah, kalau lagi situasinya COVID-19 kayak gini gimana ya Pak? Ada sikap BKKBN khusus nggak Pak buat ngasih edukasi ke keluarga Pak? Ya. Pas lagi situasi kayak gini sekarang. COVID-19 ini atau virus corona ini kan tidak kita sangka-sangka ya. Jadi semacam wabah yang datang secara mendadak dan tidak kita perkirakan sebelumnya dan kita hanya mengantisipasi. Nah untuk kita di BKKBN yang sudah biasa menghimbau orang kembali ke meja makan, kembali ke rumah, terjadi interaksi antara orang tua dan anak. Dan itu memudahkan kita mendorong orang-orang untuk stay at home, stay with their family, ya kan, bersama-sama dengan keluarga di rumah, menjaga kondisi badan, membersihkan rumah, menjaga daya tahan, kemudian ya mengurangi secara maksimal untuk tidak keluar rumah. Itu bagian juga dari program kita di BKKBN, mengajak orang kembali ke rumah gitu. Jadi jadi sejalan ya Pak? Ada hikmah di balik bencana begitu ya, atau bahagia di tengah-tengah ada musibah begini. Jadi kita membangun kembali, mengharapkan orang-orang berada di rumah, kemudian menjaga hubungan silaturahimnya dengan anggota di keluarga, dan ya sambil kita berdoa dan berusaha agar virus ini bisa selesai secepatnya. Amin. Amin. Nah, amin ya Rabbil Alamin. Kan kita belum berkeluarga nih Pak. Oh, tapi calon udah ya? Iya Pak. Calonnya sih juga nggak tahu nih. Nggak tahu mau serius apa enggak. Berencana itu keren. Benar. Berencana itu keren, Pak. Iya. Benar. Jadi begitu. Tapi susah ininya.
Apa, Pak? Ya, berencana itu keren. Begitu kita sudah mulai selesai atau hampir akan selesai kuliah, ya kan? Nah, itu kita sudah memang harus buat rencana. Ya, segala hal lah, mulai dari berpacaran, harus punya rencana, menikah apalagi, kemudian punya anak, hamil, kapan hamilnya, kapan kita meniti karir, kapan kita menghentikan hamil, itu punya perencanaan. Oh, itu harus punya perencanaan. Kirain mah sekasihnya aja, Pak, gitu, sekasihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Pasrah aja. Oh, yang direncanain cuma resepsinya doang ya, Pak? Iya, harus punya rencana. Kalau tidak punya rencana, ya amburadul. Jadi artinya orang yang tidak berencana. Ini kan ada ilmu planning tuh. Kalau perencanaan bagus, maka hasil kerjanya 50% sudah dijamin bagus, gitu kan. Tapi kalau perencanaannya itu amburadul, tidak teratur, tidak sesuai dengan platform, maka ya hasilnya juga tidak sesuai dengan rencana. Nah, untuk itu rencana itu penting. Dimanapun kita berada, apalagi yang namanya berkeluarga. Berkeluarga itu akan kita pakai lebih kurang bisa dari umur dari lamanya 50 sampai 75 tahun ya kan. Orang-orang yang hidup 100 tahun kan harus punya rencana berkeluarga. Nah, Pak, menarik nih Pak. Bapak tadi kan ngomongin soal keluarga dan berencana ya Pak. Nah, tapi kan kalau kita udah berkeluarga dan berencana kan kemungkinan besar untuk menghasilkan edukasi yang baik di keluarga bakal jauh lebih baik ya Pak. Oh iya. Betul. Tapi Pak, belakang ini kelihatannya Pak, kayak ada kurang edukasi soal kayak social distancing, physical distancing, malah dijadiin ajang buat liburan. Itu gimana Pak? Iya tuh, karena nggak ngerti Bang. Kita nggak ngerti tuh, apaan physical, kita nggak ngerti. Kita kira mah liburan aja, jadi kita ke Anyer lah, ke puncak lah. Nggak ngerti bahasa Inggris. Ya. Kira corona takut macet puncak kali ya? Iya. Kan ada dua nih, ada social distancing. Distancing. Ada fisikal. Nah, itu juga harus kita jaga. Sosial itu adalah buat acara yang rame-rame, kumpul-kumpul. Itu memang harus diwaspadai. Jangan sampai kita terlibat dalam social distancing ini. Kemudian fisikal. Physical distancing itu tidak hanya social distancing, tapi jangankan dengan orang lain, dengan keluarga saja sekarang, itu harus kita jaga jarak, gitu ya. Umpamanya ada bapak, ada ibu pulang dari pasar, atau dari luar rumah, masuk rumah, jangan buru-buru kita peluk, gitu. Jangan buru-buru kita dekat, karena bisa saja virusnya melekat di tubuh atau di pakaian orang yang baru datang. Jadi betul-betul dijaga. Nggak apa-apa, kita sabar agak 2 bulan, 3 bulan ini untuk mewujudkan kita bebas dari virus, kita bebas dari COVID. Gitu. Boleh saya bikin salam ya? Salam corona boleh ya? Boleh dong. Salam corona. Gimana Pak? Jadi kalau namanya disco. Disco itu disinfektan. Disco? Ya, disco itu kepanjangannya disinfektan corona. Gitu kan? Disco. Disinfektan corona. Yang kedua, kepanjangan disco itu adalah berdoa, berikhtiar, kemudian sabar dan ceria serta penuh optimis, ya kan? Nah, salam. Oke, doa, ikhtiar, sabar, ceria, optimis. Disco. Salam disco, gitu. Jadi ini kita salam disco. Ya, salam disco, gitu kan? Ya, jadi coba. Salam disco gini. Salam disco. Jadi kita. Salam disco. Kita kalau bersin atau duplek itu kan nggak boleh dengan tangan sekarang, harus dengan ini kan? Iya. Kita batuk harus pakai ini, pakai. Benar. Ikut. Salam disco, gitu kan? Salam disco. Salam disco. Ya. Cuma kayaknya harus sama yang tingginya sejajar kali ya Pak. Kalau saya sama Arafah, sikut saya kena jidatnya kayak ini Pak. Salam disco. Iya. Saya nyium ketek abang nanti.
harus jaraknya harus dijaga jarak juga. Jadi jangan dekat-dekat. Oh, jaga jarak Iya. juga ya kan? Iya. Physical distancing. Jangan deket-deketan, Bang.